Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Investor Saham Pemula ya. Nah, ini beberapa saham yang udah masuk dalam watchlist saya ya. Nah, jadi teman-teman, saya kali ini hanya mau share, bercerita dan berbagi kepada teman-teman bagaimana cara saya memilih saham ya. Setiap orang pasti memilih saham beda-beda berdasarkan dengan kemampuan ataupun analisa yang mereka miliki. Jadi tiap-tiap orang itu sudah pasti berbeda ya teman-teman. Masing-masing orang berbeda, saya berbeda, teman-teman berbeda, dan para influencer saham yang lain juga berbeda. Nah, saya mau contohkan salah satu saham yang saya pilih ya. Ini baru masuk watchlist saya, sahamnya AKPI ya. Arga Karya Prima Industri Tbk. Mungkin belum banyak yang tahu dari teman-teman ya. Saya pun baru menemukan saham ini. Kenapa saya masukkan ini ke watchlist saya? Ini sebenarnya harganya sudah hampir sampai all time high ya teman-teman ya. Nah, saham yang saya pilih pertama tentu saja saya melihat di sini yang paling pertama order book teman-teman. Liquid atau tidaknya, tapi walaupun ini tidak liquid tapi itu menjadi bahan pertimbangan yang selanjutnya. Yang paling penting tapi itu tetap saya masukkan pertimbangan. Saya paling pertama nengok itu yaitu key statistik ya. Kalau dari aplikasi ajaib ini kita bisa langsung cek key statistiknya dengan melihat status sahamnya ya. Ada beberapa status saham ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Ada sangat baik, baik, cukup, dan tidak berstatus. Jadi kalau teman-teman memilih saham yang paling bagus yaitu yang sangat baik. Yang nomor 2 baik ya. Dia sangat baik itu memiliki 30% teratas di sektor yang dimilikinya. Setelah itu saya tengok biasanya di sini yang paling pertama dari performance-nya dulu. Yang paling penting di sini teman-teman seperti ini ya, NPM-nya. NPM itu bagi saya minimal 2 digit ya teman-teman. Semakin besar lebih baik, lebih bagus. Nah, seperti ini saya juga lihat indikator di belakangnya dia ada di urutan 16 ya teman-teman. Jadi 30% teratas di sektor barang baku ini. Nah, jadi saham AKPI ini NPM-nya 11,56% ya teman-teman. NPM itu net profit margin, jadi keuntungan bersih yang didapat perusahaan ini dalam 1 tahun biasanya ya. Kalau ini sudah dirangkum performance ini untuk biasanya dalam 1 tahun, bukan per kuartal lagi teman-teman. Yang kedua saya cek biasanya itu tentu saja PBV. Di sini PBV-nya 0,59, ada di urutan 23. PBV ini penting bagi saya untuk mengetahui sahamnya masih murah atau udah mahal ya teman-teman. Biasanya saya hanya membeli atau saham-saham yang di bawah 1 PBV-nya ya. Seperti ini 0,59, berarti ini masih sangat murah sekali teman-teman ya. Dia biasanya pun kalau lebih dari 1 saya nggak mau lebih dari 2. Lebih dari 1,5 itu pun sudah biasanya saya skip ya. Kalau bisa di bawah 1,5 PBV-nya, nah itu bagus. PI-nya kalau saya tidak terlalu melihat ya, tapi lebih cenderung melihat pada PBV-nya. Selain itu saya juga melihat DER. DER di sini hutangnya teman-teman. Kalau perusahaannya memiliki hutang yang besar itu biasanya saya skip ya teman-teman. Saya minimal biasanya kalau bisa saham itu memiliki utang itu di bawah 100%. Tapi kalaupun lebih dari 100%, kalau prospek bisnisnya menjanjikan bagi saya tidak apa-apa. Yang selanjutnya dividen, tapi dividen ini menjadi bahan pertimbangan yang tidak terlalu fatal ataupun tidak terlalu penting buat saya. Ketika saham itu membagikan dividen, itu menjadi bahan pertimbangan yang makin menjanjikan untuk saya mengoleksi saham itu teman-teman. Seperti saham AKPI ini dia memberikan dividen ternyata rutin ya. 2022, 2021, 2019 dan terakhir 2017 ya. Di 2018 dia skip tidak memberikan dividen. Dividen itu bagi saya bonus ya teman-teman. Selain itu tentu saja kita harus cek dulu bisnisnya, kira-kira bisnisnya menjanjikan atau tidak. Seperti API ini dia bergerak meliputi produksi dan distribusi kemasan fleksibel berupa biaxially oriented polypropylene BOPP film, polyester PET film. Jadi bergerak dalam produksi kertas film ya sepertinya teman-teman. Kalau menurut saya ini prospeknya sebenarnya udah kurang ya, karena sekarang sudah pasti digital ya teman-teman. Tapi saham AKPI ini tidak memiliki saingan di sektornya menurut saya. Kalau kita cek prospek sahamnya ke depannya mungkin
kurang menarik, tapi kemungkinan besar pasti mereka nanti ada inovasi terbaru, minimal seperti itu teman-teman. Kalau biasanya finansial itu saya tidak terlalu memperhatikan ya teman-teman, karena sudah terlihat dari performance tadi ya teman-teman yang di key statistik. Teknikal juga biasanya saya tidak pertimbangkan. Saya yang hanya pertimbangkan sekali lagi yang tadi key statistik, order book, dan juga dividennya. Paling itulah yang saya pertimbangkan ya teman-teman, karena saya investasi itu untuk jangka panjang. Saya juga cek ini biasanya chartnya teman-teman ya. Jika dia udah terlalu tinggi, udah mencapai all time high, itu biasanya saya pending dulu, tunggu kira-kira agak dia turun baru kita masuk ya teman-teman ya. Nah, kalau dia misalnya all time high-nya sudah tinggi dan sekarang harga sahamnya lagi diskon, itu biasanya saya langsung masuk aja teman-teman. Nah, kira-kira itulah beberapa kriteria yang saya gunakan untuk memilih saham di aplikasi Ajaib ini ya teman-teman. Kalau teman-teman mau download aplikasi Ajaib dan investasi saham juga seperti saya ya. Walaupun kita investor saham pemula, lama-lama saya yakin juga kita akan bisa menjadi mahir ya teman-teman. Karena di sini saya lebih cenderung kepada investasi bukan trading ataupun scalper. Karena untuk investasi itu membutuhkan jangka waktu yang panjang teman-teman ya. Jadi biasanya saya menyimpan sahamnya, beli, dan biasanya tidak saya jual. Dan saya biarkan aja, ketika dia turun saya biasanya average down lagi ya. Tapi saya lihat dulu sahamnya bisa di average down sekarang atau nanti, itu tergantung pergerakan harga sahamnya. Kalau teman-teman mau download aplikasi Ajaib, di linknya di bawah ya, masukkan kode referral Fuza 590, itu penting sekali supaya teman-teman bisa dapat saham gratis dari aplikasi Ajaib ini ya. Terima kasih sudah menonton video singkat yang sederhana saya buat ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, karena subscribe gratis dan bisa dapat info tentang saham dan informasi mengenai dunia investasi lainnya yang akan nanti saya bahas terus-menerus di channel ini ya. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Sampai jumpa lagi besok dong di video selanjutnya. Bye-bye.